Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mengumpulkan kita di majelis ta'lim, di majelis zikir di bulan yang mulia, di bulan Rabiul Awal. Ini malam pertama bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan sebagai bukti kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih dengan kitab Risalatul Jami'ah sampai ke pembahasan qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Dan bahwasanya Nabi Muhammad itu benar dengan semua apa yang beliau sampaikan. Ini harus yakin kita. Selain kita meyakini tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad, kita juga wajib meyakini apa yang dibawa, yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad itu benar dan harus kita yakini. Nabi Muhammad membawa kabar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita umat Islam ini tentang adanya misalkan minas sirat, tentang adanya jembatan yang terbentang di antara mahsyar dengan neraka jahanam, di bawahnya terbentang menuju surga. Wa ma minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada dari kalian, kata Allah Ta'ala di Al-Quran, kecuali akan lewat di atas sirat tersebut. Dan ini sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, tidak ada dari kalian yang selamat, harus semuanya lewat di jembatan sirat itu. Di bawahnya neraka jahanam. Tergelincir langsung masuk neraka. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, engkau wahai Rasulullah gimana? Aku pun lewat di sana. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada riwayat jembatannya ini terbentang, yang di atas neraka ini dikatakan, mungkin sudah sering kita dengar dari kecil ya, lebih tipis dibandingkan sehelai rambut, lebih tajam dari pedang. Memang ada riwayatnya seperti itu. Lewat semuanya, semua orang mulai zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir meninggal, semuanya wajib lewat di sana. Ada riwayat lagi, jembatan ini bentuknya kayak zigzag gitu. Jadi ada riwayat panjangnya itu perjalanan sekitar 3.000 tahun, naik 1.000 tahun, kemudian lurus 1.000 tahun, kemudian turun 1.000 tahun. Jadi naik, lurus, turun. Enak kalau turun tuh kayaknya. Naiknya ini susah nih. Jangan dibayangkan orang yang di sirat ini kayak kita jalan di jembatan gitu. Kecepatan orang di atas sirat ini tergantung amal ibadahnya di atas dunia. Al-Anbiya wal Mursalin itu sekedip mata sampai loh. Saya sampai sudah. Para orang-orang soleh itu kalbarkul khatib. Para wali-walinya Allah itu seperti petir yang menyambar sampai. Tergantung amal ibadah.
Sehingga ada riwayat yang mengatakan asbatukum ala sirat, yang paling kokoh nanti, artinya yang paling hebat, yang paling membuat kita selamat di jembatan sirat ini, aktsarukum alayya salatan, yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbatukum ala sirat, yang paling kokoh Pak Bu nanti di hari kiamat, niti di jembatan sirat, itu adalah aktsarukum alayya salatan, mereka yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kita akan lewat, tidak ada yang lolos dari situ. Tidak ada malaikat mungkin disogok ya apa, ada jalan lain apa, bisa ndak ini lewat jalur VVIP aja ini langsung aja ke surga, nggak bisa. Semuanya wa ma minkum illa wariduha, kata Allah, tidak ada dari kalian kecuali harus lewat jembatan sirat ini. Itu wajib kita yakini. Nah, yang wajib kita yakini itu jembatannya itu. Masalah nanti di hari kiamat bentuknya bagaimana itu riwayat. Boleh kalian percaya atau tidak percaya terserah. Yang penting kewajiban kita meyakini itu adanya jembatan sebagaimana disebutkan Allah di Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu namanya aslul iman, itu namanya pondasi iman, yakin adanya jembatan. Adapun bentuknya naik turun lurus itu bebas ya. Kemudian apalagi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, wal mizan. Kita harus yakin juga apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu ada namanya timbangan amal. Bahasa kita itu dacing kan. Nah, cuma bentuknya ini wallahu a'lam. Yang penting kita harus yakin adanya di hari kiamat itu tentang timbangan amal ibadah. Ada riwayat setiap ada 2 buah wadah, ya kayak timbangan gitu bang. Yang satu ini besarnya seperti langit dan bumi, yang satunya besarnya seperti langit dan bumi juga besar. Di situ amal ibadah kita ditimbang. Kalau amal baiknya lebih berat, surga. Kalau amal buruknya lebih berat, berarti mampir ke neraka. Naudzubillah, jangan sampai. Kalau imbang, nah ini nunggu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nunggu pendukung kita aja, ada yang memberi syafaat dan nanti teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Makanya usahakan cari ibadah itu yang selalu mengalir dan terputus, dan cari ibadah itu yang manfaatnya menjalar ke orang lain. Itu sebagai pendukung kita nanti di hari kiamat. Jangan fokus ibadah yang untuk kita sendiri, karena ada ibadah itu yang menjalar manfaatnya untuk orang lain, ada yang manfaatnya untuk kita sendiri. Contoh yang manfaatnya untuk kita sendiri itu seperti sholat. Ini manfaatnya untuk diri kita, pahalanya untuk diri kita, semua manfaatnya untuk diri kita. Ada ibadah itu yang menjalar manfaatnya seperti sedekah, atau membayar zakat, atau mewakafkan harta. Ini kemanfaatan yang menjalar atau kemanfaatan yang tidak terputus sampai hari kiamat. Nah, ini yang menjadi pendukung-pendukung kita nanti di hari kiamat. Karena kalau kita kelihatannya bahwa pahala sholat kita, ya Allah, kadang tidak khusyuk, ya mungkin pahala sedekah kita lebih khusyuk. Kadang haji kita tidak khusyuk, ya mungkin pahala sedekah kita atau pahala membantu saudara muslim kita lebih ikhlas. Itu
pendukung-pendukung seperti itu yang sangat kita harapkan nanti di hari kiamat, yaitu syafaatnya teman, bantuan dari teman, bantuan dari ulama, bantuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditimbang semuanya. Wah, ini timbangan hebat. Ini timbangan sekecil apapun ibadah kita terasa beratnya di sana. Kalau timbangan di pasar mungkin segram 2 gram pada terbaca, kecuali timbangan emas. Tapi ini walaupun mithqala dzarratin khairan yarah, seberat biji yang kecil, dzarrah, ada yang mengatakan seperti bijinya wijennya itu yang di onde-onde itu, nah kecil itu dianak di timbangan emas mungkin ada bergerak juga itu tetap akan berpengaruh di timbangan amal di hari kiamat tersebut. Nah, itu harus percaya kita tentang adanya itu. Nah, ada beberapa amalan yang bisa membuat berat dan memenuhi timbangan amal kebaikan kita ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Beliau mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan kita ucapkan namun berat nanti di timbangan amal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu 2 kalimat tadi? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ayo amalkan ini, baca sehari 10 kali, sehari 20 kali untuk memperberat timbangan amal kita di hari kiamat. Dalam hadis yang Rasulullah mengatakan subhanallah wa bihamdi tamlaul mizan. Kalimat subhanallah wa bihamdi ketika diucapkan ikhlas, ketika diucapkan dari hati yang terdalam, ketika diucapkan tanpa ada unsur riya ingin dipuji oleh makhluk, ketika diucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan segala pujian bagi Allah, ini bisa tamlaul mizan, bisa memenuhi timbangan amal baik kita. Masya Allah. Nah, itu timbangan, semua akan ditimbang. Ada lagi al-haud, kita harus percaya lagi dengan telaga yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kabarnya adalah telaga Al-Kautsar. Dan jangan dibayangkan satu telaga untuk semua, bukan. Setiap nabi punya telaga masing-masing. Nabi Adam ada telaganya untuk umatnya, Nabi Musa ada telaganya sendiri. Nabi Muhammad pun ada telaganya yang bernama Al-Kautsar, yang dikatakan ma'uhu itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Man syariba minha la yadma'u abada. Orang yang sudah minum seteguk dari telaga Kautsar, maka selama-lamanya tidak akan pernah merasakan yang namanya haus lagi. Nah, jadi telaga Kautsar ini dibagi jadi beberapa kelompok, Pak. Dikatakan ka'su buku'usuhu ka'anjumis sama. Gelas-gelas di telaga Kautsar itu jumlahnya sangat banyak seperti bintang-bintang yang ada di langit. Nanti tergantung kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW, maka di situ juga kita termasuk golongan yang mana. Ketika semua sudah datang ke telaga Kautsar, artinya orang-orang di Kautsarnya orang-orang yang sudah masuk, yang dinyatakan masuk surga. Ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu minumnya dipersilahkan menggunakan gelas. Gelas yang disediakan di telaga itu dia ngambil air, diambilkan oleh sahabat sebagai riwayat diminumkan oleh gelas tadi. Ini ada kelompok yang Masya Allah, kelompok VIP atau VVIP ini hanya sedikit orang. Nah, mereka ini minumnya tidak pakai gelas. Mereka minumnya
dari telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ajar orang Jawa itu didulang, sama Nabi Muhammad itu diminumi. Masya Allah. Pakai tangan, bukan pakai gelas. Jadi otomatis bibirnya akan tersentuh dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mau yang mana? Mau minum sendiri pakai gelas atau yang ingin diminumi oleh Nabi Muhammad SAW? Itu tergantung kita di dunia, bagaimana hubungan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang wajib kita percaya lagi adanya barzakh, kata beliau. Ini wajib kita percaya. Adanya alam barzakh ini wajib kita percaya. Alam yang sama sekali kita tidak kita ketahui. Alam yang akan kita alami namun kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Yang kita tahu pertanyaan mungkar nakir. Yang kita tahu kita akan dikuburkan sendiri, tiada yang menemani. Yang kita tahu hanya sehelai kain kafan yang menemani kita di sana. Tidak ada lampu, tidak ada apa-apa. Masuk alam barzakh, ini alam menakutkan. Maka dari itu siapkan, buat lentera untuk kubur kita, buat luas kuburan kita, buat terang kuburan kita, buat kuburan kita ini menjadi taman-taman surganya Allah. Gimana? Ayo jalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan kuburan kita ini asyik buat kita. Kalau tidak ada yang namanya kita di barzakh ini sendiri, satu kali berapa itu lubangnya. Cuma itu alam dunia yang kita lihat. Tapi alam barzakh ini lain alam dunia. Alam yang kita rasakan lain nanti. Ruh kita sudah yang merasakannya. Kelihatan orang ya 1x2 atau 2x2 aja itu. Tapi hakikatnya ketika kita sudah ditaruh di kubur, ditutup, itu alam langsung kita hidup kembali. Yaitu kita berada di alam barzakh. Nah, alam barzakh ini bisa menjadi kebun-kebunan surganya Allah, bisa menjadi lubang dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung amal kita. Jadi semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad ini kita yang menentukan. Mau gimana kuburnya, kita yang buat. Mau terang kuburannya, ya ibadah. Mau luas kuburannya, jaga sholatnya. Mau jadi kebun-kebunan surganya Allah, kuburnya kita, jaga puasanya. Bayarkan zakatnya bagi yang sudah wajib berzakat. Tinggalkan kemaksiatan. Kalau mau sempit kuburannya, ya tidak usah ibadah. Kalau mau gelap, tidak usah sedekah. Kalau mau dihimpit sama kubur, tidak usah ibadah. Kerjakan aja yang maksiat. Kita yang menentukan, sehingga fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kalau sudah terjadi jangan nyalahkan siapa. Fala yalumanna illa nafsah. Mau nyalahkan, salahkan diri masing-masing. Tahu berapa banyak orang yang dikubur sana ingin sholat, Pak? Ingin hidup lagi, Bu. Orang yang dikubur itu teriak ingin hidup, ingin sholat. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisakah bangkit lagi sebentar aja? Sebentar aja ya Allah. Oh, kata Allah, ini mau apa? Ente mau apa? Kamu ini mau apa? Sudah mati mau bangkit lagi ini. Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia sebentar. Semenit ya Allah, semenit. 5 menit ya Allah.
hidupkan lagi. Apa yang mereka inginkan? Fa'asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, ingin sedekah ya Allah. Harta itu ya Allah, coba disedekahkan di dunia itu. Dan aku mau sholat ya Allah, mau puasa ya Allah. Oh, jutaan orang yang dikubur sana ingin sholat, Pak. Jutaan, mungkin miliaran orang yang dikubur sana sudah lelah dihukum, mereka ingin sedekah. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sudah telat. Waktu di dunia 60 tahun dikasih umur kemana? Dikasih harta yang melimpah mana? Sekarang sudah dikubur, sudah tahu siksanya kubur, sudah tahu gelapnya kubur, baru ingat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Telat, kata Allah Ta'ala, telat. Ayo kita yang masih hidup, masih ada kesempatan, ingin membangun rumah yang abadi, ingin membangun tempat yang abadi. Nah, ini tempat kita di dunia. Nah, ini dunia darul amal. Dunia ini tempat kita beribadah. Jangan nunggu tua, jangan nunggu ibadah, jangan. Karena tidak ada orang yang mengetahui kehidupan orang ini besok masih hidup atau tidak ada yang tahu. Sama sekali tidak ada yang tahu. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair itu, la turaji amal al-yawmi ila al-ghadi la'alla ghadi ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan suka menunda kebaikan. Oh, besok aja. Kenapa? La'alla ghadi ya'ti wa anta fil lahdi. Mungkin besoknya datang, kitanya yang dikubur sudah. Telat, tidak sempat. Kebaikan jangan ditunda. Takutnya tidak sempat. Nah ini, ayo ibadah hampir sudah dengan kita ini, dekat kita dengan barzah. Hanya hidup dan mati ini saja yang memisahkan kita dengan barzah. Oh, mungkin kehidupan di barzah lebih lama dibandingkan hidup kita di atas dunia. Lihat orang-orang yang sudah meninggal 100 tahun, ternyata umurnya 60, dikuburnya 100 tahun. Lebih lama alam barzah dibandingkan alam dunia kita ini. Nah ayo al-qais, supaya kita jadi cerdas semuanya. Mendana nafsuhu lima ba'dal maut. Orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian kita ini loh. Setelah dunia ini apa yang kita punya? Setelah dunia ini apa yang kita siapkan? Ayo, mulai sekarang kita pikirkan ini. Mulai sekarang ini yang jadi prioritas kita. Ini yang jadi pemikiran utama kita ini. Apa yang kita siapkan untuk barzah kita, untuk akhirat kita, untuk keabadian kita di negeri akhirat. Dunia silahkan, tidak ada yang melarang kita jadi orang kaya. Siapa yang melarang kita jadi orang kaya? Yang tidak boleh itu cinta dunianya. Siapa yang melarang kita jadi pejabat? Tidak ada. Yang penting amanahnya. Siapa yang melarang kita jadi pengusaha? Tidak ada. Yang penting ibadahnya jalan. Ingat, konteks kita ini diciptakan oleh Allah liya'budun, untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Ini ibadah tidak nunggu profesi orang. Ini ibadah tidak nunggu jabatan orang. Ini ibadah konteks kehidupan kita. Jadi apapun profesi kita, ibadah ini tetap prioritas kita. Jadi pejabat, ingat ibadah yang amanah. Oh, jadi pengusaha, jadi perniaga, ingat jangan sampai lupa sholat. Kalau gara-gara usaha lupa sholat, ini dunia namanya usaha ini jadinya. Akhirnya kita lebih cinta dunia.
Anda mau jadi apa? Kita ini mau jadi apa? Dia tuh bebas, silakan. Selagi itu halal, silakan. Cuma jangan kewajiban kita sholat 5 waktu. Jangan gara-gara pangkat kita, gara-gara jabatan kita tinggal kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan itu dijaga. Dikatakan wa in kuntum fi ni'matin far'aha. Kalau Anda di dalam sebuah kenikmatan, jaga itu nikmat, pelihara, bentengi nikmat itu jangan sampai hilang. Apa yang bisa membuat hilang nikmat yang kita miliki yang Allah berikan ini? Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Hanya kemaksiatan yang mampu menghilangkan apa yang Allah berikan kepada kita. Tunggu aja. Kalau kita diberi kenikmatan tapi kita tidak sholat, tunggu kehancurannya. Kalau kita diberi kenikmatan tapi selalu melakukan yang haram, tunggu kehilangan nikmat tadi itu. Fa'innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena kemaksiatan inilah yang bisa menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau nikmat yang bukan asli bawaan kita, enak dicarinya. Kalau nikmat yang asli bawaan kita ini yang susah. Mata, karena keseringan maksiat dibutakan oleh Allah. Kemana mau nyari matanya? Kemana lagi? Kalau mobil mungkin rusak, kita bisa perbaiki, bisa ganti. Kalau sudah penglihatan dicabut oleh Allah, naudzubillah, dibuat stroke oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Ayo kemana lagi nyari? Order dealnya, tidak ada yang jual. Tangan lumpuh gara-gara kebanyakan melakukan maksiat dengan tangan. Gimana ini? Nah ini yang harus kita perhatikan. Ulama-ulama dulu ada yang 90, 125 itu. Ada Habib Husin Berani itu umurnya 125 meninggalnya. Ketika umurnya 97 tahun atau 90 tahun itu masih nikah dengan perawan, Mas. 90 tahun. Berketurunan. Ada orang ketemu waktu masih di Hadramaut itu. Ada Habib Muhammad Bakri. Itu umurnya hampir 100 masih nyetir bawa hilok, buat. Bawa hilok 100 ini. Tidak pakai kacamata, tidak apa. Kita tanya dia, kok kuat masih? Iya, kata beliau, kita jaga anggota tubuh ini di masa muda, Allah jaga di masa tua. Masya Allah. Ketika muda dijaga anggota tubuhnya, ketika tua Allah yang jaga. Itu umur 100, tidak pakai kacamata beliau. Kalau datang ke pondok kita itu maulid, baca sendiri beliau. Qasidah, bawa mobil hidup orangnya, ngasih jalan buat. Yang jaga anggota tubuhnya dari haram di masa muda, Allah yang jaga nanti masa tuanya. Orang sekarang ini, ya Allah, kita ini kadang 50 sudah mulai samar-samar kelihatan, kaki sudah asam urat semuanya, dan bisa makan kacang lagi, dan bisa makan melinju lagi, kalau nyaman banget itu. Dan macam-macam sudah. Ya mungkin kesalahan kita dulu, masa muda kita tidak jaga anggota tubuh kita sehingga masa tua mudah terkena penyakit. Lalu bagaimana? Sudah taubat kepada Allah, minta ampun, minta halal, minta ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi intinya di malam hari ini pelajaran kita apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW wajib kita ambil, kita percaya. Wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqqu taslim wal qabul. Semua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkara, pekerjaan, perbuatan, perilaku, sikap, sifat dan yang lainnya, itu wajib kita yakini, wajib kita terima. Selain dari Nabi Muhammad, selain dari hadis Nabi, selain dari Al-Quran, pian bebas. Pian hendak percaya ahlan wa sahlan,
pian kada percaya kada apa-apa. Tapi kalau sudah dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada laisa lil mu'min al khiyarah, tidak ada pilihan bagi orang yang beriman. Kalau itu hadis Nabi, kalau itu Al-Quran, kecuali mempercayainya. Amun jar ulun wara, jar ini, jar itu, pian terserah. Pian yakin alhamdulillah, pian percaya bagus, pian percaya kada berdosa. Bebas saja. Tapi kalau sudah Al-Quran, kada percaya, kafir. Hadis Nabi kada percaya, keluar dari Islam, hati-hati. Nah itu intinya di malam hari. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini jadi bulan yang penuh berkah, yaitu bulan yang Rabi, karena Rabi itu artinya mekar. Masya Allah. Mudah-mudahan cinta kita mekar, jangan kuncup terus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan bulan Rabiul ini menjadi bulan yang penuh keberkahan dengan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan ditambahkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah ini sudah selesai pembahasannya. Kita mungkin 2 minggu yang akan datang kita masuk pembahasan syariatnya, yaitu fikih, bagaimana kita berwudu yang benar, bagaimana kita harus memilih air untuk bersuci, itu harus. Bisa mungkin ada yang pertanyaan 1 atau 2. Jangan senggol ya, jangan senggol ya. Aku tidak bisa lewat. Aku pengen tidur. Ini harganya Assalamualaikum guru, izin bertanya. Seumpama gini guru, kita ini hendak diberi orang duit, cuma kita tahu duitnya ini dari hasil manipulasi lah gitu. Tapi yang memberi ini di film misalnya kan, kita ada yang mengkapi itu masih kapinya gitu guru. Apa yang kita lakukan? Terima kasih. Susah ini. Ketika konsekuensi pertama itu kita tanyakan dulu, ketika kita menolak itu apa konsekuensinya? Nah, kira-kiranya itu maksimalnya itu, paling bahayanya itu apa kita? Mutasi. Ketika ada sesuatu uang atau harta yang datang kepada kita, itu ada 3. Yang pertama yakin halal, yang kedua yakin haram, yang ketiga remang-remang.
antara halal dan haram ini. Kalau yakin halal, jelas boleh kita ambil. Kalau kita yakin haram, jangan kita ambil. Kalau masih remang-remang, ini uang antara haram atau yang halal, kita kada tahu, kada pasti, maka bersikap waro lebih baik. Bersikap waro itu apa? Pastikan dulu halal baru diambil. Walaupun remang-remang ini boleh kita ambil dengan syarat ada indikasi kuat bahwasanya uang yang diberikan kepada kita ini adalah uang yang kemungkinan besarnya adalah halal. Karena seperti ini, kadang kita berinteraksi dengan seseorang yang kita kenal, mereka ini adalah misalkan rentenir. Kita tahu dia rentenir, kemudian dia beli di warung kita. Ini bagaimana cara menyikapinya? Ketika kita yakin dia tidak punya kerjaan lain kecuali ini, maka kita harus menolak. Tapi kalau ada indikasi uang ini bukan dari hasil rentenernya, misalkan dia juga jualan, mungkin dia jualan yang lain, artinya tidak 100% uang yang dia hasilkan itu dari hasil meribakan, dia punya usaha yang halal juga, maka ini masih boleh kita berinteraksi atau bermuamalah dengan orang yang seperti ini. Yang kada boleh itu yang sudah yakin haram. Nah sekarang masalah pian ini, status uang yang diberikan itu diyakini haram atau kada? Yakin. Kalau sudah yakin, maka pian harus menolaknya. Itu yang pertama. Kemudian kalau ada indikasi kalau ulun menolak ulun, maka ulun akan dimutasi. Mau mutasi ini jauh-jauh, ya loh, bisa ke Papua atau akan terjadi gesekan karena kenyamanan akhirnya di kantor. Nah sekarang kita tanyakan kepada diri kita, baik kita kada nyaman lawan bos, apa kada nyaman lawan Allah Ta'ala? Enggak, itu ibarat bahasa anunya itu nah. Jadi kita bahasa anunya dulu, bahasa kasarnya ibaratnya itu, kalau kita milih kehilangan pekerjaan atau milih kehilangan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini memang berat. Yang kedua, caranya itu coba ditolak dengan baik. Nang lain aja mungkin ada yang lebih membutuhkan, kawalah kayak itu misalkan. Namun dia bosnya, ini seberatan sudah dapat seberatan ya. Kalau memang seperti itu, ambil uangnya, jangan dimakan sama sekali. Lalu uang ini bagaimana? Gunakan untuk maslahah umat. Gunakan untuk maslahah umat. Bangun jembatan, ya, bangun misalkan alat-alat umum, gazebo pos di perumahan. Artinya uang seperti ini jangan sampai masuk ke dalam perut kita atau anak-anak kita. Itu aja lagi. Itu pilihan terakhir kalau memang kita masih sayang dengan pekerjaan kita. Dan kalau memang itu harus, artinya ada indikasi kalau kita tidak menerima, kita akan kena mutasi. Ini sudah masuk dalam bab paksaan berarti. Dalam bab paksaan kita tidak ada hukumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rufi al-aqlam, kata Allah, kata Rasulullah, diangkat hukum dari orang-orang lupa, orang tadinya, ya, atau orang yang kada sengaja, al-khata,
dipaksa. Artinya kan kalau kita kadang terima ini, hilang nih pekerjaan. Kalau ada mutasi jauh keluar anak bini, nah, sudah kita ambil, tapi jangan disentuh uang itu, Pak. Jangan dimakan, jangan jadi konsumsi itu. Barangnya apa kan? Jangan sampai masuk ke dalam perut kita, anak istri kita, apalagi diberikan oleh kawan. Kesian kawan termakan duit dan kayak itu. Jangan, ini gunakan untuk fasilitas umum untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu aja sudah solusi terbaik. Tapi kalau kita kuat, kita tolak. Kalau wani, nah, disitulah sesuai dengan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dipahami loh. Ya itu namanya dirawat. Amanas. Kita kan kerja. Ini kan ada itu. Masih panjang waktu. Iya. Menolak nama dapnya. Bela apa dari sana? Tinggal aku. Ini bulan Maulid sudah masuk. Ini malam pertama nih, Rabiul Awal. Amalan apa yang terbaik? Yang pertama, kalau orang-orang di Hadramut sana, kalau sudah masuk Rabiul Awal ini, mereka paling banyak itu membaca sirahnya Nabi Muhammad SAW atau perjalanan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Lebih mengenal lagi dengan Nabi Muhammad. Sebenarnya pembacaan sejarah Nabi Muhammad ini dibaca di setiap maulid. Cuma masalahnya kita kada paham bahasa Arabnya. Yang kita baca itu maulid Habasyika atau maulid Tiba, itu sejarah. Itu sejarahnya Nabi sebenarnya. Cuma karena kita tidak tahu, karena kita tidak paham, kita nyambatnya baca rawi itu aja. Padahal itu sejarah. Seperti misalkan fahina qoroba waktu awan wadil hadal habib, sudah dekat waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya sejarah. Amalan yang paling utama di bulan Maulid ini, kita harus lebih mengenal lagi siapa Nabi Muhammad SAW, untuk lebih cinta lagi. Karena kita ini kadang susah untuk mencintai kalau tidak kenal. Kita susah untuk sayang kalau tidak kenal. Kita susah untuk akrab kalau tidak kenal. Maka step pertama kita untuk menguatkan cinta dengan Nabi Muhammad, kita kenali, baca sejarah beliau, bagaimana masa kecil beliau sampai dewasa, bagaimana beliau mendapat gelar Al-Amin, bagaimana bijaksananya beliau terus sampai beliau jadi Nabi Rasul, bagaimana kecintaannya dengan umat ini, bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana ini kenal, maka akan tumbuh yang namanya cinta Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ada amalan yang paling membuat Nabi gembira ini ada apa? Yaitu membantu umat Nabi. Tetangga kesusahan dibantu, itu Nabi gembiranya. Ada orang kelaparan, kita kasih makan. Ada orang yang memerlukan ini, kita kasih. Ada orang yang ingin berhutang dengan kita karena memang bujur-bujur untuk kebutuhan hidupnya, kita hutangi. Ini orang yang
manfaat untuk umat Nabi sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, amalan apapun baik, tidak terkhusus dengan bulan Rabiul Awal. Cuma untuk Rabiul Awal ini ayo perbanyak amalan yang menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa baca sejarahnya itu Nabi Muhammad, beli kitab sejarah Nabi Muhammad itu, ada sudah yang terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian perbanyak sholawat dengan Nabi Muhammad. Kemudian ya hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Kalau minum baca doa, kalau makan baca doa tangan kanan, kalau minum duduk, kalau makan duduk. Itu dulu. Sholat duha dijaga di rumah kita. Kalau tidur itu wudu, ngadep kiblat, baca doanya, bangun tidur doa lagi. Nah, itu aja. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Nabi Muhammad SAW. Yang penting, kalau untuk amalan kayak bacaan-bacaan kita sudah jelaskan, yang paling baik dari semua amalan itu yang kita bisa istiqomah. Walaupun pendek, tapi istiqomah dibandingkan panjang tapi setahun sekali dibaca. Lebih baik yang pendek tapi istiqomah. Madama wa in qalla. Ingat itu kaidahnya. Ibadah itu walaupun sedikit tapi continue. Walaupun sedikit tapi istiqomah. Nah, itu aja. Pengen cari, sekarang ada keluar sholawat dari Habib Umar. Kalau dia bisa amalkan. Dibaca 3.000 kali di dalam sebulan ini, berarti dicicil. Sehari berapa berarti? 100. Kalau ada bisa ya 10. Jangan ditinggalkan sama sekali kalau amalan dari guru-guru mulia itu. Nah, intinya mana hati senang dari ibadah itu kerjakan. Mana yang kita bisa istiqomah dari pekerjaan itu kerjakan. Mana yang sekiranya hati kita ini ikhlas, bisa istiqomah dari amalan-amalan itu kerjakan, mudah. Kenapa kata Rasulullah, man halakal mutanaffi'un, celaka orang yang terlalu memaksakan diri dalam ibadah ini, celaka juga, kada baik juga. Pernahlah kalian mendengar cerita 3 orang datang berbincang di hadapan Nabi Muhammad, bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, bagaimana salatnya Nabi Muhammad SAW? Diceritakan segini-segini. Mereka mengatakan, kalau begitu aku akan sholat malam, tidak tidur selama-lamanya. Jadi mulai maghrib sampai subuh ibadah aja. Yang sikunya juga, kalau begitu aku tidak akan menikah lagi, katanya. Tidak akan menggauli istriku lagi. Aku ingin ibadah aja, puasa yuk. Terdengar oleh Nabi Muhammad SAW, keluar beliau kata, engkau yang mengatakan ini. Kata Rasulullah, adapun aku tidur, kata Rasulullah. Aku ibadah, aku menggauli istriku. Kemudian beliau mengatakan di akhir hadisnya apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau orang yang tidak senang dengan sunnahku ini, cara ibadahku seperti ini, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Dimarahi Pak orang-orang yang terlalu memaksakan diri dalam ibadah ini. Kita ini semampunya. Bahkan kata Rasulullah SAW, ketika orang yang mengatakan tidak tidur, inna libadani galu jasadika hak, awak yang kami itu bisa hak juga. Ada boleh diulah begadang tarus, bau guring. Mata itu ada haknya istirahat, parut ada haknya bawa makan. Jangan puasa ini itu kada makanan juga. Jangan. Aku puasa, jadi Rasulullah kadang ada puasa. Nah, ini ajaran Nabi. Artinya apa? Jangan terlalu memaksakan diri. Lihat Nabi simpel. Lihat, datang ke Sayyidatina Aisyah. Beliau datang, ya Aisyah, di rumah ada apa? Oh ya Rasulullah, tidak ada apa-apa, tidak masak sama sekali ya Rasulullah. Aku puasa. Kata Rasulullah, kalau begitu aku puasa sunnah. Puasa beliau. Ya Aisyah, ada apa di
diri dalam ibadah. Tapi yang harus dipaksa itu kewajiban. Itu ada boleh, itu toleransi. Karena kewajiban ini kan ada banyak lah. Sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, jaga hati, ini. Selain itu sunnah. Kalau yang wajib harus dipaksa diri kita, nggak boleh. Ada kawan mau terpaksa lagi sembahyang duhur ada. Itu kewajiban. Masya Allah. Intinya cari ibadah yang bisa kita istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.